Ruben Onsu kini mengambil langkah serius setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Bukan hanya soal siapa yang menangani kasus ini, tetapi ada satu hal penting yang membuat langkah terbaru Ruben patut diperhatikan, dan ini berkaitan dengan uang 3,5 miliar rupiah yang menjadi bagian dari perkara tersebut. Ruben Onsu resmi menunjuk John LBF untuk menangani perkara hukum yang saat ini sedang berproses di Polres Metro Jakarta Selatan. Penunjukan tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak pada 23 Agustus 2026. Kabar ini kemudian disampaikan John LBF melalui media sosialnya dan dikutip pada Senin, 24 Agustus. Dalam keterangannya, John LBF menyampaikan bahwa Ruben mempercayakan penanganan perkara tersebut kepada John LBF Law Firm. John LBF juga meminta doa agar proses hukum yang sedang berjalan bisa mendapatkan jalan terbaik dan dapat diselesaikan dengan baik. Namun, pertanyaannya sekarang adalah, sebenarnya kasus seperti apa yang membuat Ruben Onsu sampai berstatus tersangka? Kasus ini sebelumnya diumumkan oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada 20 Agustus 2026. Ruben ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan. Perkara tersebut bermula dari laporan polisi yang dibuat pada 22 Agustus 2025. Dalam laporan itu, pihak yang disebut sebagai pelapor berinisial P, sementara korban disebut dengan inisial DM. Laporan tersebut tercatat dengan nomor 310-8-2025 SPKT Polres Jakarta Selatan. Menurut keterangan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adiwibowo, korban disebut mengalami kerugian hingga miliaran rupiah akibat investasi yang diduga ditawarkan oleh Ruben. Dan disinilah muncul bagian yang menjadi perhatian. Menurut keterangan korban, bukan hanya keuntungan investasi yang tidak didapatkan. Modal yang disebut telah diberikan kepada Ruben juga diklaim belum dikembalikan. Nilainya mencapai 3,5 miliar rupiah. Tetapi ada perbedaan penting dalam versi mengenai uang tersebut. Pihak DM menyebut uang itu berkaitan dengan investasi. Sementara Ruben Onsu menyampaikan bahwa uang 3,5 miliar rupiah tersebut bukanlah investasi, melainkan pinjaman. Perbedaan mengenai status uang inilah yang menjadi salah satu bagian penting dalam perkara tersebut. Di tengah proses hukum yang berjalan, Ruben sendiri disebut memiliki komitmen untuk mengembalikan uang tersebut. Harapannya, persoalan yang sedang dihadapi bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, sampai saat ini proses hukum tetap berjalan. Karena itu, status tersangka tidak boleh langsung dimaknai sebagai bukti bahwa seseorang telah terbukti bersalah. Proses hukum masih harus berjalan dan fakta-fakta dalam perkara akan ditentukan melalui proses yang berlaku. Sementara itu, keputusan Ruben untuk menggandeng John LBF menunjukkan bahwa dirinya kini mengambil langkah hukum yang lebih serius untuk menghadapi perkara tersebut. John LBF pun menyatakan siap mengawal kasus ini dengan amanah dan berharap persoalan tersebut bisa menemukan penyelesaian terbaik. Jadi, perkembangan terbaru kasus Ruben Onsu bukan hanya mengenai status hukumnya, tetapi juga tentang langkah yang kini diambil untuk menghadapi perkara tersebut. Dengan John LBF Law Firm yang telah ditunjuk secara resmi, publik tentu akan menunggu bagaimana perkembangan pemeriksaan selanjutnya dan bagaimana persoalan uang 3,5 miliar rupiah tersebut akan dijelaskan dalam proses hukum. Untuk saat ini, yang perlu digarisbawahi adalah Ruben Onsu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan, telah menunjuk John LBF untuk menangani kasus tersebut, sementara mengenai status uang 3,5 miliar rupiah terdapat perbedaan keterangan antara pihak korban dan Ruben. Kita tunggu perkembangan resmi berikutnya dari pihak kepolisian maupun pihak Ruben Onsu.